Ya, kalau mungkin nih usia biak, jadi kan lebih enak ya, lebih gampang diaturnya. Kalau usia remaja itu mulai naik level di mana dia bisa mencari jati dirinya sendiri bersama dengan teman-temannya dan juga sekitarnya. Jadi itu mungkin tantangan tersendiri bagi saya dan juga kakak pendamping, di mana kita harus terus belajar untuk bisa terus-menerus bagaimana memotivasi anak-anak ini untuk ayo datang ke rumah Tuhan, terkhususnya untuk pertemuan-pertemuan di wilayah ataupun di paroki. Lalu pesan saya untuk para kaum muda dan juga untuk Bapak Ibu sekalian, ada 4 yang bisa saya sampaikan. Mungkin di awal saya merasa bahwa saya capek untuk melayani Tuhan. Awalnya itu waktu dulu SMA itu terbagi ya, antara sekolah, entah dengan melayani dan sebagainya. Tapi Tuhan itu mengetuk hati saya bahwa kamu memang ditakdirkan untuk melayani sesama, terkhususnya untuk melayani di bagian remaja Katolik. Jadi sampai sekarang juga saya sudah mengenal anak-anak yang ada di anak-anak wilayah saya dan juga di beberapa wilayah-wilayah lainnya, begitu. Lalu yang kedua, mungkin kebanyakan orang muda enggan untuk menjadi pendamping di khususnya di rekat ya Bapak Ibu. Jadi karena itu tadi beberapa alasan sehingga mereka tidak mau untuk datang atau menjadi pendamping rekat. Lalu yang ketiga, mungkin saya juga mau mengundang dan mengajak para pendamping khususnya yang orang muda Katolik yang memiliki kerinduan untuk membantu, untuk mendampingi para remaja. Nggak harus yang bisa atau yang paling senior untuk bergabung ke dalam pendamping rekat. Yang masih baru-baru kan nggak mungkin dari kami yang sudah menjadi pendamping akan membiarkan mereka itu berjalan sendiri, kan tidak mungkin ya Bapak Ibu. Jadi mungkin itu juga sebagai ketakutan mereka yang belum tergabung ke dalam mungkin dari melayani pendamping dan sebagainya. Mungkin itu ada suatu ketakutan di mana aku pasti tidak akan dibantu oleh para senior-senior itu. Jadi mungkin yang kaum orang muda, ayo mungkin yang mau tertarik melayani di bidang formasio, kan itu ada banyak, ada biak, rekat, OMK dan sebagainya. Mungkin kalau misal sekiranya tidak berminat atau kurang tidak bisa menjadi pendamping, mungkin bisa di komunitas-komunitas lain atau di kategorial yang lain. Lalu yang terakhir dari saya adalah di samping dari para remaja yang di era sekarang sangat mendewakan gadget, karena mungkin dulu sudah terkena COVID selama kurang lebih 3 tahun, itu mungkin HP itu menjadikan sesuatu hal yang harus dipegang oleh si anak itu. Peran juga dari orang tua bisa sangat berperan aktif jika misalnya ada pertemuan di wilayah atau di paroki. Kami berharap para orang tua juga bisa mendukung para putra-putrinya untuk ayo kita melayani Tuhan, baik itu misalnya dari ikut misinar atau ikut lektor, ikut pertemuan di rekat dan sebagainya. Karena apa? Untuk peran di wilayah dan juga di lingkungan, khusus dari para orang tua itu sangat berpengaruh Bapak Ibu. Karena kalau misal dari Bapak Ibu tidak mendukung para anaknya, nanti akan berpengaruh juga si anak ini tidak mau ikut ke gereja dan tidak mau melayani sesama. Begitu. Jadi mungkin saya titip pesan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya ada suatu event atau kegiatan di wilayah atau di paroki, mungkin bisa diajak anak-anaknya, ayo kita bersama-sama melayani Tuhan dalam bentuk apapun. Di akhir pembicaraan saya mau sedikit promosi ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari tim Komsos. Nah ini, kami dari pendamping rekat mengundang para remaja rekat, khususnya usia SMP sampai kelas 1 SMA, maksimal kelas 2 SMA, untuk ikut bergabung bersama kami untuk
acara yaitu Be a Rosary Warrior, di mana memang sekarang ini adalah memasuki bulan Rosario, jadi para rekat itu mengundang para remaja untuk hadir. Untuk acaranya yaitu minggu depan, hari Minggu tanggal 27 Oktober jam 10 sampai jam 1 siang di Balai Paroki lantai 2. Nanti kita akan berdinamika bersama dengan para frater yang ada di STPD. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin dari sekarang boleh disampaikan ke putra-putrinya untuk mendaftarkan ke pendamping wilayah masing-masing. Kalau misalnya tidak tahu, boleh menghubungi kontak person yang ada di Videotron atau di Instagram kami @rekatSMTB. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menerima saya di sini. Saya kembalikan ke Romo. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Kak Amel. Terima kasih atas sharingnya Kak Amel. Semoga membakar hati kita semua untuk tetap melayani sebagai seorang misionaris apapun bentuknya. Bukan harus selalu pada sesuatu yang besar dan wah keren gitu, tapi hal yang sederhana, hal yang kecil yang bisa kita lakukan sehari-hari. Ada beberapa hal yang juga ingin saya tekankan.